Kita ke informasi pelantikan Letkol tituler Deddy Corbuzier beserta 5 staf khusus Kemenhan lainnya di tengah pemangkasan anggaran besar-besaran menuai kritik dari masyarakat. Masyarakat juga mengkritisi kemampuan komunikasi publik Deddy Corbuzier, staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Untuk diangkat pada Letkol tituler Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier Selasa siang dilantik Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Selain Deddy, 4 tokoh lainnya dilantik menjadi staf khusus Menhan dan 1 orang menjadi asisten khusus Menhan. untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Sayangnya pelantikan 5 staf khusus dan 1 asisten khusus Menhan banyak dikritik warganet karena dilakukan saat efisiensi anggaran di berbagai lembaga meski anggaran Kementerian Pertahanan tidak dipangkas. Jika merujuk pada Perpres nomor 10 tahun 2025 dan Perpres nomor 119 tahun 2017, total gaji dan tukin staf khusus menteri berkisar 31 hingga 33 juta rupiah. Sebelumnya saat pelantikan kabinet, postur kabinet Presiden Prabowo yang gemuk juga disorot. Berjumlah 48 kementerian diisi 136 orang menteri, wakil menteri, kepala lembaga, staf khusus hingga utusan khusus. Beberapa di antaranya merupakan pesohor. Sementara selain Kementerian Pertahanan, ternyata ada 5 kementerian lainnya yang juga memiliki staf khusus. Dalam perpres yang dibuat 1 hari setelah Presiden dilantik, kementerian dan kementerian koordinator bisa mengangkat 5 staf khusus. Berbanding terbalik, untuk menghemat anggaran, negara tetangga Vietnam justru memilih untuk memangkas kementerian dan lembaga dari 30 kini menjadi 22 kementerian. Dengan pemangkasan ini, Vietnam menargetkan penghematan setara 72,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau menurut saya sih harusnya dengan efisiensi anggaran ini memaksimalkan yang ada aja, jangan menambah lagi personil terutama dari lingkup yang memang sebenarnya nggak ada basic pertahanan keamanan, walaupun dia mungkin memang udah pernah kayak pendidikan militer atau apa ya. Masih ada alasan yang matang juga di balik kenapa akhirnya beliau diangkat gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat kondisi saat ini nih, ada efisiensi anggaran, sepertinya rasanya kalau misalnya ditambah headcount 1 lagi mungkin akan sangat membebankan ya. Jadi menurut saya sebenarnya yang penting itu yang publik perlu tahu itu transparansi. Kira-kira apa sih alasan dibalik pengangkatan ini? Ya, dengan kabinet gemuk, pemerintahan Prabowo Gibran juga punya sederet program beranggaran jumbo. Salah satunya janji mewujudkan makan bergizi gratis, tapi apa daya, anggaran negara tiris. Penghematan besar-besaran dilakukan dan memicu kegaduhan. Menteri Keuangan diminta untuk merekonstruksi ulang pos kementerian mana saja yang terkena pemotongan. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Presiden Prabowo pantang mundur mewujudkan janji besar memberi makan bergizi gratis meski butuh anggaran fantastis. Dengan kemampuan APBN terbatas, penghematan anggaran besar-besaran jadi jalan pintas. Target penghematan mencapai 306 triliun, 256 triliun dari kementerian lembaga dan 50 triliun dari dana daerah. Perjalanan dinas, seminar, pengadaan alat tulis, dan semua operasional gedung dipangkas 50 hingga 90%. Dampaknya langsung terasa. Sebagian lampu dan AC di ruangan Kemenko Perekonomian dimatikan. Di Kementerian Kesehatan, penggunaan lift dibatasi, memicu antrean panjang absensi saat jam masuk dan pulang. Demi hemat listrik dan air, PNS hanya akan kerja 3 hari di kantor. 2 hari lainnya diminta bekerja dari mana saja. Tapi hemat operasional saja tentu belum cukup, terutama bagi Kementerian Pekerjaan Umum yang anggarannya dipangkas hingga 73%. Di hadapan Komisi 5 DPR, Menteri PU Dodi Hanggodo buka-bukaan soal nasib proyek infrastruktur tahun ini. Hanya ada penambahan jalan tol 13 km, bahkan tidak ada lagi anggaran perbaikan rutin jalan dan jembatan. Juga minimnya penambahan pembangunan saluran irigasi. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain.
ya memang tidak akan tercapai. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Mau tidak mau, pemangkasan anggaran jelas berdampak pada banyak program vital. Arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Usai gaduh dampak efisiensi anggaran, Presiden Prabowo meminta Kementerian Keuangan merekonstruksi ulang pos-pos pemotongan anggaran di kementerian. Apakah nantinya ada perubahan? Tentu bergantung pada keberanian Sang Menteri Keuangan. Ya beresikolah terhadap anggaran juga gitu. Kalau semua permintaan Presiden harus segera direalisasikan gitu. Makanya saya dulu juga sering ditanya butuh Menteri Keuangan yang seperti apa, yang bisa bilang tidak begitu. Tim Liputan iNews melaporkan.